Kita hidup di zaman krisis. Tanah makin rusak, air makin tercemar, pupuk kimia menumpuk, bumi menjerit. Di saat itulah muncul harapan green economy, solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada mereka yang paling terdampak, petani kecil. Kabupaten Tasikmalaya telah memilih jalan ini, mendorong pertanian organik sebagai pilihan masa depan. Langkah ini juga sejalan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat yang menempatkan pertanian organik sebagai strategi penyelamatan lingkungan dan kehidupan. Petani kita sedang berjuang, harga pupuk melambung, tanah lelah, hasil panen kian merosot. Setiap musim jadi pertarungan antara harapan dan kenyataan. Apakah ini yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang? Ia datang dari tempat yang hilang, bau, kotor, dan menjijikan. Kita berpaling, hidung, dan menghindari. Padahal di balik itu semua tersimpan potensi yang luar biasa. Lumpur ini tidak langsung suci, tapi ilmu mengubah segalanya. Fermentasi, pematangan, penyucian, lumpur najis berubah menjadi nutrisi, bukan sekedar aman, tapi menghidupkan kembali tanah yang nyaris mati. Nah, kesimpulannya ya, pendapat yang terkuat dalam hal ini, tanaman atau pohon yang diberi pupuk tinja atau disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia adalah halal dan tidak najis. Tanaman ini yang tepat tidak najis. Ini zat baru ya, hukum baru, maka asalnya tidak najis. Bila dipanen dan dijual hasil panennya, tanaman ini diambil nih, atau buahnya itu diambil, maka akad jual belinya sah karena sudah tidak najis. Dan harta hasil penjualan tanaman itu halal. Jadi tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pramono. Saya penyuluh pertanian ahli muda di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya. Bagi kami para penyuluh, ini bukan sekedar inovasi pupuk ya. Ini merupakan ikhtiar kita bagaimana menyatukan ilmu dan kemanusiaan. Untuk tanah yang kita tahu hampir nyaris mati, petani yang hampir menyerah, dan keluarga juga yang menggantung harapan dari sepetak lahan sebenarnya. Dari hasil riset yang kami lakukan, ternyata cukup mengejutkan hasilnya. Produksi polong edamame tertinggi mencapai 13,6 ton per hektar. Itu dicapai dengan penggunaan pupuk organik berbahan dasar lumpur tinja ditambah NPK hanya 75 kg per hektar. Angka ini jauh melampaui rata-rata produksi edamame yang umumnya hanya sekitar 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Bukan hanya itu, pupuk organik berbahan lumpur tinja ini ternyata menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pupuk organik lainnya. Dan yang paling menarik, kandungan nutrisinya terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Ini bukan sekadar soal pupuk, ini tentang bagaimana limbah bisa menjadi berkah, tentang ilmu yang menyuburkan bumi dan memberi kehidupan bagi mereka yang paling membutuhkannya, petani kecil. Dicobi karena sayuran-sayuran, terutama sayuran-sayuran seperti kangkung, bayam, kemangi, ada perubahan yang signifikan. Perubahannya di warna daun, di agungna daun, di renyah batangnya. Ya paling berdampak deh pami enak sakasan nganggo eta mah sagalana meser. Pupuk anorganiknya meser, organiknya meser. Aya kan sarasa cekap ku eta wungkul atuh teu ngamodina naon. Jadi eta panginten ka pemerintah tetap kedah ngadukung ya panginten bayana pupuk ieu teh gitu.
Yang kita anggap kotor bisa menjadi sumber rezeki. Yang dibuang bisa jadi sumber kehidupan. Jangan lihat dari asalnya, tapi dari hasil dan manfaatnya. Karena di tangan yang berilmu dan hati yang peduli, kotoran pun bisa jadi ladang pahala. Dukung inovasi. Hapus stigma. Selamatkan tanah, air, dan generasi.